Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, sidang pengajian online yang berbahagia. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di ruang Zoom atau Zoom meeting ini dalam melaksanakan acara pengajian secara online. Alhamdulillah ini adalah pertemuan yang keempat di bulan Januari ini. Dan insya Allah kita akan membahas tentang khutbah Jumat dari imam kita tercinta, Hazrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil ajiz. Kemudian juga kita akan membahasnya dan juga meneliti, ya, menelaah ya satu persatu sabda-sabda beliau. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah Jumat dari Hazrat Amirul Mukminin, Hazrat Mirza Makhrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil ajiz, yang beliau sampaikan pada tanggal 21 September 2012 di Masjid Baitul Futuh London. Ini memang khutbah Jumat yang sudah lama, tapi saya ingin menyampaikannya pada kesempatan ini, ya, dan kita akan bahas untuk materi pada malam hari ini. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Sebelum kita memulai acara pengajian online ini, ya, kembali saya ingatkan ya, kepada yang sudah hadir ya, bahwa acara kita ini sangat dibatasi oleh waktu ya. Waktunya juga tidak lama, hanya berkisar 30 sampai 40 menit. Dan oleh karena itu ya kita harus berusaha berdisiplin di dalam waktu ini, karena ruang Zoom ini tidak bisa kita istilahnya tawar-tawar lagi ya. Kalau memang misalkan jamnya seperti itu ya nanti sesuai dengan jadwal diskedulkan. Lain mungkin dengan kebiasaan kita yang sekarang ini kita suka molor waktunya ya. Kalau di dalam sistem elektronik ini tidak bisa begitu ya, karena memang algoritma itu sudah ditentukan. Ya, kalau 1 tambah 1 ya 2 kan begitu. Kalau ditetapkan jam 8 ya dia mau tak mau ya menagih kita harus jam 8 dilaksanakan. Dan berhentinya pun begitu juga secara otomatis, tidak bisa kita tawar-tawar lagi ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi perhatian untuk kita semuanya. Kembali ke materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ya. Seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa setiap minggu keempat di dalam pengajian ini ya kita akan membahas dari sabda-sabda atau khutbah-khutbah Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil ajiz. Namun sebelum menyampaikan itu ya, ada hal yang penting juga perlu saya sampaikan, yang mana ini datang ke email cabang. Mungkin semua cabang seluruh Indonesia yang sudah ada emailnya pasti menerima instruksi ini ataupun pengumuman ini, yang mana Bapak Amir Nasional menyampaikan petunjuk-petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih Khomis Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil ajiz ya, berkenaan dengan masa sekarang ini ataupun masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu sebelum memulai acara ini saya akan sampaikan di sini ada beberapa poin, lebih kurang ada 3 poin ya, untuk menjadi perhatian kita
ya, sehubungan dengan petunjuk dari Bapak Amir Nasional. Ya. Jadi melalui suratnya nomor 43043 Bapak Amir 2021 menyampaikan bahwa insya Allah ya setiap hari Jumat secara berkala akan kami kirimkan petunjuk-petunjuk Hajat Haifatul Masih ya, yang kelima Ayyadahullah bin Abdul Aziz ya, yang beliau sampaikan dalam kesempatan pertemuan virtual dengan beberapa jemaat di seluruh dunia ya. Nah, ini petunjuk apa ya, pada kesempatan ini ya. Jadi di sini pusat memberikan petunjuk kepada kita berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, di sini ada 3 poin, saya bacakan saja. Huzur juga ditanya, apakah kemungkinan gejolak ekonomi pasca COVID-19 berarti bahwa tiap individu atau negara harus berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian mereka sebagai sarana untuk memastikan ketahanan pangan? Mengenai hal ini, ya, Huzur bersabda, ini ada pertanyaan ya di dalam acara mulakat antara Majelis Ulamul Ahmadiyah Belanda dengan Huzur secara virtual, ya, bertanya mengenai pasca COVID ini mengenai ketahanan pangan. Nah, jadi Huzur bersabda bahwa tentu saja di Inggris, ya, sekarang setelah mereka bukan lagi anggota Uni Eropa, akan menjadi bijaksana bagi pemerintah Inggris untuk mempromosikan pertanian dan agrikultur. Ya. Adapun anggota Uni Eropa, jika mereka tetap bersatu, ya, dan terus bekerja sama satu sama lain dalam hal ketahanan pangan, tentu akan menjadi kepentingan mereka. Meskipun demikian, sabda Huzur, kita harus berdoa agar gejolak ekonomi yang tak terhindarkan tidak mengarah pada peperangan. Nauzubillahi min dzalik, ya, seandainya senjata nuklir digunakan, maka tidak peduli berapa banyak pertanian atau agrikultur yang dilakukan, mereka semua akan sia-sia. Oleh karena itu, saat kita melihat ke masa depan, sangatlah penting bagi kita untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini petunjuk pertama dari Huzur mengenai masalah ketahanan pangan. Ya. Ya, kebetulan yang ditanyakan ini masalah agrikultur ataupun pertanian. Ya, ini pun juga berhubungan erat dengan suasana ataupun kondisi kita di cabang kita ini. Ya, di cabang kita ini sekarang kita kan banyak petani ya. Dan Huzur memang menekankan mengenai masalah pertanian tadi sehubungan dengan pertanyaan tadi. Ya, ini pun menjadi perhatian kita juga. Nah, kemudian petunjuk Huzur yang kedua ya mengenai berkaitan dengan pandemi ini. Ya. Sebentar ya. Petunjuk yang kedua yaitu berpesan kepada anggota Majelis Amilah Nasional untuk selalu saya ulangi lagi ya. Huzur berpesan kepada anggota Majelis Amilah Nasional untuk selalu menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap setiap anggota jemaat Muslim Ahmadiyah di Kanada. Selain itu, adalah tugas Majelis Amilah untuk membantu para Muslim Ahmadi yang berjuang dengan cara apapun atau menghadapi kesulitan pribadi seperti pengangguran. Ya. Huzur bersabda bahwa banyak Muslim Ahmadi tetap berada di rumah pada sebagian besar waktu mereka karena pembatasan COVID. Dan ini dapat menyebabkan berkembangnya rasa frustasi dan masalah kesehatan mental seperti depresi.
Merupakan tugas Anda untuk menjangkau mereka dan berusaha mengangkat semangat mereka dan mendukung mereka. Selanjutnya, anggota Majelis Amilah Nasional harus menjaga kontak pribadi dengan anggota Majelis Amilah di tingkat lokal dan daerah. Daripada hanya menelepon mereka ya untuk rapat atau untuk mendapatkan laporan, Anda harus membangun persahabatan pribadi dengan mereka. Jika mereka melihat bahwa Anda benar-benar peduli kepada mereka, mereka secara alami akan termotivasi untuk meningkatkan pengkhidmatan mereka dan memenuhi tugas mereka dengan lebih baik. Nah, ini Mulakat Virtual Hujur ya dengan Majelis Amilah Nasional Kanada tanggal 3 Oktober 2020. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kita memperhatikan anggota keluarga ya ataupun ya saudara kita ya. Jadi huzur di sini bagaimana supaya kita ini menjalin silaturahmi atau persaudaraan lebih kuat lagi ya. Jangan hanya kita mengontak ya ataupun menelepon menghubungi mereka untuk minta laporan-laporan tentang rapat dan lain sebagainya. Tapi upayakanlah ada hubungan batin yang lebih kuat lagi. Ya, ini adalah instruksi huzur ya kepada kita. Nah, oleh karena itu nanti ya kalau sekali-kali misalkan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang anggota jemaat Brastagi ataupun Kaban Jahe ya, nanti akan saya hubungi satu persatu ya minimal kita bertukar pikiran, menanya kabar satu sama lain ya. Ini bisa saling memotivasi kita satu sama lain ya. Kenapa begitu ya? Karena memang kita sekarang sama ya. Semua orang harus di rumah, ya stay at home, kemudian juga semuanya juga kita mengalami mungkin wajar ya sebagai manusia bosen, boring dan lain sebagainya, sehingga ini bisa mengakibatkan satu kesehatan mental, artinya depresi kan seperti ini. Ya apalagi misalkan kita ini diterpa oleh guncangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, Huzur menganjurkan di dalam mulakat virtualnya ini ya supaya kita menjalin hubungan satu sama lain yang minimal dengan kontak ya, dengan berbicara, ngobrol, saling memotivasi satu sama lain. Ya. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir dari surat Pak Amir ini ya, Huzur ditanya apakah sholat wajib 5 waktu di rumah ya seseorang bukan di masjid karena adanya pembatasan COVID-19 akan mendapatkan pahala dan berkah sama dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Menanggapi hal ini, ya Huzur bersabda, ya saat ini umat Islam yang sholat di rumah karena pembatasan COVID melakukannya karena kebutuhan dan Allah Ta'ala mengetahui niat mereka sebenarnya. Dia Maha Penyayang. Ya, jika seorang Muslim dengan sengaja menghindari pergi ke masjid, ya untuk beribadah dalam keadaan normal, hal itu salah. Ya. Namun, apabila kondisi tidak memungkinkan, maka Allah akan memberikan pahala-pahalanya sesuai dengan niat mereka. Ya. Inilah mengapa Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jika seseorang memiliki niat baik, mereka akan diberi pahala untuk itu. Sebaliknya, jika mereka memiliki niat yang tidak baik, maka mereka akan menjadi penerima ketidaksenangannya. Contohnya, beberapa orang memberikan sumbangan amal, tetapi tujuan mereka tidak tulus, maka hal itu salah dan tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ada pertanyaan di dalam mulakat virtual hujur dengan Majelis Atfalul Ahmadiyah di Australia. Ya, jadi ada seseorang atau bertanya kepada Huzur, ya, bagaimana dengan sholat di rumah di masa pandemi ini? Ya, jadi Huzur memberikan jawabannya bahwa ya kita sholat di rumah itu bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tapi ini memang keperluan ataupun kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, tapi kalau misalkan di dalam kondisi normal, terus kita misalkan sholat di rumah, ya itu salah. Ya, oleh karena itu segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi niat kita sholat di rumah itu bukan untuk menghindari masjid, ya, tapi karena situasi dan kondisi masa pandemi seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini pun juga
dipahami ya, kenapa disampaikan juga oleh pusat, karena memang tidak sedikit ya di kalangan anggota jemaat kita pun yang bertanya seperti itu. Ya, kenapa misalkan ke pasar juga bisa, ya kemudian ke tempat lain juga kita bisa, ke masjid kok tidak bisa, ya. Nah, masjid itulah tempat beribadah, ya. Jangan sampai menjadi satu penyebab untuk penyebaran virus ini, ya. Ya kalau misalkan kita dipaksa harus ke pasar dan sebagainya, itu pun juga karena kebutuhan kita ataupun keperluan kita, situasi dan kondisinya, ya. Nah, mengenai masalah sholat berjamaah pun seperti itu, ya. Seperti tadi yang sudah saya bacakan tadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itulah beberapa petunjuk-petunjuk ya dari Huzur, ya Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Ayadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz yang disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini ya kita bisa memahaminya dan kita diberikan ketabahan dan juga kesabaran dan juga bisa istilahnya mengambil berkah atau hikmah yang sebesar-besarnya dari pandemi ini. Ya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, mudah-mudahan masih ada waktu ya untuk kita. Ya, seperti tadi di dalam mukadimah sudah saya sampaikan bahwa pada kesempatan pengajian taklim online malam ini saya akan menyampaikan khutbah Huzur ya yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 21 September ya 2012 di Masjid Baitul Qutub London UK ya, dan khutbah ini sudah dibukukan ya, mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu semua di rumah ada ya, boleh dibuka juga bukunya ya, bukunya seperti ini. Nah, jadi ini sampulnya itu berjudul Cinta Sejati untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada subjudulnya menanggapi fenomena aksi dan reaksi atas film The Innocence of Muslim. Ya. Ya, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Karena memang gelombang penentangan terhadap Islam ini ya terus menerus ya disampaikan. Oleh karena itu untuk menjawab itu semua ya inilah salah satu yang harus kita pahami ya dari sabda Huzur ataupun dari khutbah Huzur ini. Ya, memang saat itu ada satu kejadian kan ketika sesuatu produksi film yang dia menulis ataupun membuat satu film berjudulnya Innocence of Muslim. Ya, jadi Muslim itu dianggap ya suatu innocent, artinya nonsense gitu, ya bullshit kalau bahasa itunya kan begitu. Ya, nah di sini Huzur menjawab bahwa fitnahan-fitnahan itu ya bisa kita counter ataupun bisa kita misalnya ya bisa kita handle ya, bisa kita jawab tuduhan tersebut yaitu dengan bagaimana kita ini memperlihatkan aspek-aspek keindahan atau suri toradan ya uswatun hasanah dari yang mulia Rasulullah SAW. Nah ini kadang-kadang banyak reaksi dari umat Muslim yang dia itu salah, dia menerima ataupun menanggapi hal-hal yang seperti ini. Ya, memang baru-baru ini juga kan kejadian seperti itu ya. Selalu dilibatkan oleh oknum-oknum dari pihak orang Islam dan sehingga melibatkan ataupun mencemari semuanya padahal yang melakukan oknum yang bukan Islam. Ya, itu selalu dijadikan satu satu alasan bagi mereka untuk menyerang Islam. Kenapa? Karena memang reaksi kita yang salah. Ya. Nah, Huzur mengatakan bahwa untuk mengcounter semua itu salah satu caranya kita menampilkan keindahan ataupun aspek suri teladan dari Rasulullah SAW dan beliau rangkum di dalam buku ini. Nah, kemudian juga selain itu juga ya Huzur menyampaikan bahwa setiap Ahmadi, baik dia laki-laki ataupun perempuan, harus berusaha mengamalkan indahnya suri teladan dari Rasulullah SAW di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Kemudian beliau menunjukkan gambaran keindahan ajaran Islam dan keteladanan beliau secara praktis kepada dunia. Ya, bersamaan dengan itu, ya
sebagaimana telah saya katakan, kita harus menaruh perhatian penuh kepada sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi salah satu cara kita ini menapaki ataupun mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW, yaitu kita juga ya harus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita juga harus banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kenapa harus seperti demikian? Ya, nanti di dalam khutbah huzur juga disampaikan penjelasannya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, alhamdulillah masih ada waktu ya bagi kita berkumpul dalam acara pengajian online ini. Saya akan mulai dari sabda yang pertama dari huzur. Jadi setelah membacakan tasyahud, ta'awuz dan surat Al-Fatihah ya, di dalam khutbah ini huzur membacakan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57 sampai dengan 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adallahum azabam muhina. Artinya bahwa sungguh Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang mukmin atau yang beriman, bersolawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan baginya. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah mengutuk mereka di dunia dan di akhirat. Dan Dia menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Ini surah Al-Ahzab ayat 57 sampai dengan 58. Untuk catatan kita bahwa penulisan nomor ayat di dalam surat ini diawali dengan bismillah. Baiklah, saya akan sampaikan subjudul yang pertama. Ya. Peringatan di waktu Zoom saya ada 10 menit lagi. Misalkan ya mungkin bisa 2-3 subjudul saya sampaikan. Yang pertama adalah gelombang kemarahan keras kaum muslimin. Ya, ini maksudnya berhubungan dengan tadi ya, film tentang Innocent of Muslim tadi. Ya. Hari-hari ini gelombang kemarahan yang sangat keras telah melanda dunia muslim, baik yang tinggal di negara muslim itu sendiri maupun yang tinggal di berbagai negara di seluruh dunia, sebagai reaksi terhadap unsur-unsur anti-Islam yang melakukan penghinaan yang sangat keras dan biadab. Dalam hal ekspresi kemarahan dan kesedihan umat Islam bisa dikatakan beralasan dalam hal ini. Umat Islam, untuk apakah mereka telah betul-betul mempunyai pengertian yang tepat atau tidak mengenai martabat Rasulullah SAW. Namun mereka selalu siap sedia mengorbankan jiwa raga mereka demi membela kehormatan dan nama baik Hazrat Rasulullah SAW. Musuh-musuh Islam telah membuat film yang bersifat sia-sia dan menyerang mengenai Hazrat Muhammad Rasulullah SAW, dan yang dengan penuh keaniayaan di dalam film itu diperlihatkan penghinaan terhadap beliau SAW, yang atas hal itu wajarlah setiap muslim merasa sedih dan marah. Beliau SAW yang adalah muhsin ihsaniyat, yaitu dermawan kemanusiaan, rahmat bagi seluruh alam, dan kekasih Allah Ta'ala,
yang terjaga sepanjang malam dan hati selalu risau karena memikirkan umat manusia, yang demi keselamatan umat manusia dari kehancuran mencurahkan kepedihan hati kepadanya, sehingga Tuhan pemilik Arsy pun bertanya kepada beliau dan firman-Nya bahwa apakah diri beliau SAW sedemikian bersedih sehingga memasukkan diri beliau dalam kebinasaan untuk orang-orang ini tidak mau mengenal pencipta mereka. Di dalam surah Al-Kahfi kan dikatakan jelas, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi Rasulullah SAW itu adalah satu wujud ya yang dia betul-betul menenggelamkan segala sesuatunya untuk kita semua. Ya. Sampai tadi dikatakan bahwa begitu sangat bersedihnya beliau ya ketika melihat kebinasaan orang ataupun kehancuran kita ini. Ya. Jadi seolah-olah sampai-sampai beliau tuh rela ya menghancurkan dirinya sendiri ya menjadi butiran untuk kita semua. Nah, terus misalkan ada orang yang tidak paham terhadap baginda Rasulullah SAW kepada junjungan kita, ya, menghina dengan membuat istilahnya bukan suatu guyonan ataupun candaan lagi, tapi itu suatu penghinaan. Nah, otomatis gelombang kemarahan dari kaum muslimin ini pasti akan terjadi. Ya. Nah, tapi kemarahan seperti apa yang harus kita apresiasi ataupun harus kita sampaikan, dan di sini Ujur menyampaikan, ya. Jadi film yang menghina wujud agung ya penghikmat kebajikan umat manusia itu sungguh telah membuat hati semua orang muslim berdarah karena luka termasuk olehnya. Hal itu telah lebih menyakitkan hati para Ahmadi dibandingkan dengan mereka. Sebab kita telah menerima asyik syadik dan gulam syadik, yaitu pecinta dan hamba sejati Hadrat Rasulullah SAW yang telah memberi penjelasan dan pengertian kepada kita tentang kedudukan dan martabat agung dari Rasulullah SAW. Hati kita semua terasa pedih karena tersayat oleh perbuatan mereka yang sangat jahat dan keji, ya, sehingga perasaan kita semua betul-betul hancur luluh dan terluka parah karenanya. Kita bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan berdoa, semoga Dia membalas perlakuan kejaliman itu. Semoga Dia menghancurkan mereka sehingga ya menjadi pelajaran bagi manusia dan menjadi contoh sampai akhir dunia. Pengertian dan penjelasan yang telah diberikan oleh Imam Zaman kepada kita mengenai cinta kepada Rasulullah SAW adalah demikian rupa bahwa kita dapat berlaku damai dengan binatang-binatang buas atau dengan ular-ular berbisa sekalipun penghuni hutan belantara. Namun, kita tidak dapat berdamai dengan mereka yang keras kepala dan melakukan penghinaan dan permusuhan terhadap majikan dan junjungan kita, Hazrat Muhammad Mustafa Khatamul Anbiya Rasulullah SAW. Huzur bersabda, karena waktu saya bacakan saya sedikit lagi. Orang-orang muslim adalah mereka yang menyerahkan jiwa raga mereka demi kehormatan Nabi mereka yang mulia. Dan mereka menganggap lebih baik mati daripada berdamai dan bersahabat dengan orang-orang yang perbuatannya siang malam mencaci maki Nabi mereka yang mulia. Dan mencaci Nabi mereka yang mulia SAW dan menyebut nama beliau SAW dengan sangat melecehkan di dalam majalah-majalah, buku-buku, dan selebaran-selebaran, serta mengatakan tentang beliau dengan kata-kata yang merendahkan. Beliau bersabda, ingatlah, orang-orang demikian itu bukanlah orang-orang yang berniat baik bagi bangsa mereka sendiri, sebab mereka telah menabur duri penghambat di atas jalan mereka. Saya berkata dengan sesungguhnya bahwa adalah mungkin bagi kita untuk berdamai dengan binatang-binatang buas atau ular-ular berbisa penghuni hutan belantara. Namun kita tidak mungkin berdamai dengan orang-orang yang tidak mau berhenti berkata-kata buruk tentang keagungan para nabi suci Tuhan. Mereka menganggap dengan menggunakan kata-kata penghinaan dan bahasa buruk adalah sebuah kemenangan.
Padahal tiap-tiap kemenangan itu datangnya dari langit. Orang-orang yang bertutur kata suci dan bersih melalui keberkatan pembicaraan mereka yang suci murni akan memenangkan hati dan pikiran manusia. Sedangkan orang-orang yang bermoral rendah tidak memiliki sesuatu kemampuan apapun kecuali menciptakan kerusuhan dan pertengkaran di dalam negara dengan cara yang sangat kacau. Beliau bersabda, pengalaman juga menjadi saksi bahwa akhir kehidupan orang-orang yang berkata-kata buruk seperti itu tidaklah baik. Gairat ataupun penghormatan Tuhan pada akhirnya memperlihatkan kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Pada zaman ini, selain daripada surat kabar dan pamflet-pamflet, sarana-sarana media lainnya juga digunakan untuk melakukan perbuatan vulgar itu. Orang-orang itu disebabkan permusuhan mereka. Sesungguhnya mereka sedang menentang Tuhan. Mereka akan menerima hukuman Allah Ta'ala. Insya Allah. Sebabnya di dalam permusuhan dan kedegilan mereka, mereka terus-menerus melakukan perbuatan yang keterlaluan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang tarbiyat yang berbahagia, ya, inilah sebagian kecil di awal mukadimah khutbah huzur ini, ya, bagaimana huzur menjelaskan mengenai pertama adalah gelombang kemarahan kaum muslimin karena penghinaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga film yang dibuat yang begitu sangat menyakiti para pecinta Nabi SAW. Dan huzur menekankan bahwa sesungguhnya hal itu adalah hal yang bisa mengundang hukuman Tuhan. Karena itu, ya, sesuai dengan tadi saya sampaikan bahwa untuk mengkonter hal ini kita harus menjadikan diri kita ini yang ada akhlak Rasulullah SAW, ya. Contoh ataupun uswatun hasanah kita itu adalah Rasulullah SAW, ya. Dan kemudian juga kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Karena waktu, ya, yang sedikit lagi, saya mohon maaf kalau tiba-tiba misalkan nanti mati, ya. Jadi untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, seperti biasa ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bahas, ya, ataupun bapak-bapak, ibu-ibu semua ya boleh mengajukan pertanyaan lewat japri saja ke saya